Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Dadah. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Bye bye. God bless you. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ya, gimana berdoa? Amin. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Victory. Halo. Apa kabar nih? Apa kabar Kasih? Baik, apa nih? Wah, luar biasa ya. Kita selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, pagi ini kita mau memuji Tuhan, kita mau ibadah Victory Kids. Ayo adik-adik kita siapkan hati kita. Ayo bangkit berdiri, bangkit berdiri. Ayo semuanya berdiri. Ayo semangat. Kenapa kita semangat Kasih? Kita dapat kasih Tuhan. Iya, kasih Tuhan itu indah ya, iya, Papa indah dia. banget. Indah banget adik-adik. Iya, yuk adik-adik kita nyanyi. Udah siap kan? Udah pada berdiri? Ayo kita nyanyi kasih Tuhan indah-indah oh indah. Indah
setuju kalau Tuhan Yesus itu kuat, hebat. Iya, bahkan besar ya Tuhan Yesus itu ya. Besar dari segala apapun juga. Nah, adik-adik, ayo kita menyembah Tuhan. Kita semangat lagi. Kita nyanyikan kalau Tuhan Yesus itu kuat, besar. Dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan. Tetap baik persembahan. Kita yang terbaik kita untuk Tuhan. Nah, kita siapkan hati kita.
selamat pagi adik-adik Victory Kids. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Yuk kita duduk yang manis, lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan keadaan yang sehat, dengan tidak kekurangan suatu apapun dan kami penuh dengan sukacita. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, bantu kami untuk bisa mengerti apa yang mau Engkau katakan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang judulnya itu kita menghormati nama Allah. Sebelumnya kakak mau tanya dulu deh, siapa di sini yang suka berdoa? Coba angkat tangannya. Kalau kakak angkat tangan juga deh, kakak juga suka berdoa. Nah kalau berdoa itu kira-kira buat apa ya? Coba dipikirin dulu. Kalau berdoa biasanya kalau mau makan, terus berdoa juga kalau mau tidur, terus bangun tidur, terus kalau misalkan adik-adik Pratama yang sudah sekolah, pasti kalau mau sekolah, mau belajar, berdoa dulu ya. Tapi adik-adik suka berdoa nggak buat mama papa? Atau berdoa buat guru-gurunya, guru-guru di sekolah atau guru-guru sekolah minggu? Pada berdoa nggak? Nah adik-adik sekarang kita mau belajar untuk berdoa ya. Berdoa untuk mama papa dan berdoa juga untuk guru-guru yang sudah mengajar kalian. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Hari ini kita mau belajar namanya doa Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Nah, adik-adik ada yang tahu gak sih doa Bapa Kami itu apa ya? Nah, kita buka yuk Alkitab kita di Matius 6 ayat 9 sampai 10. Yuk dibuka Alkitabnya, kalau misalkan susah boleh minta tolong sama mama papa atau om tante atau oma atau opa yang ada di sebelah kalian. Tolong bukain Alkitabnya ya di Matius 6 ayat 9 sampai 10. Nah kakak bacain ya ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah adik-adik kita lihat ya ayatnya, kata-kata apa sih yang ada di bagian pembukaannya? Kata-katanya itu adalah Bapa kami yang di surga. Nah kita diajarkan kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Allah Bapa di surga. Nah adik-adik, dalam doa Bapa kami ini ada 6 permohonan atau bahasanya apa ya, 6 permintaan. Hari ini kita sama-sama mau belajar 3 permintaan pertama yang ada di dalam doa Bapa kami. Kita buka ya, kitabnya masih tetap dibuka ya adik-adik. Kita buka permintaan yang pertama, dituliskan seperti ini. Dikuduskanlah namamu. Artinya adalah agar nama Allah ditinggikan oleh semua manusia di muka bumi. Coba kita baca lagi ya. Yang pertama, dikuduskanlah namamu. Artinya adalah agar nama Allah ditinggikan oleh semua manusia di muka bumi. Diingat-ingat ya. Yang kedua, datanglah kerajaanmu. Artinya agar firman Tuhan diceritakan ke seluruh penjuru dunia dan ditaati oleh kalian, oleh kakak dan oleh semua umat manusia. Oke, kakak ulang lagi ya. Yang kedua itu adalah datanglah kerajaanmu. Artinya agar firman Tuhan diceritakan di seluruh penjuru dunia dan ditaati oleh kalian, oleh kakak dan oleh semua umat manusia. Dan yang ketiga yaitu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kita semua harus melayani Tuhan seperti malaikat di surga. Coba kakak ulangi lagi ya. Yang ketiga itu adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kita semua harus melayani Allah seperti malaikat di surga.
kalau ada yang tanya sama kakak, Kak, aku kan masih kecil, emang bisa melayani Allah? Aku langsung jawab, bisa dong. Masa gak bisa? Anak kecil juga bisa melayani Allah. Nih kalau diingat-ingat ya, dulu waktu adik-adik ibadah di gereja, adik-adik bisa membantu guru-guru untuk memimpin pujian di depan pakai gerakan. Itu namanya melayani Allah. Terus kalau diingat-ingat lagi, dulu tuh kakak sering banget dibantu sama Joe, sama Brian, sama Jason untuk mengedarkan kantong persembahan. Itu namanya juga melayani Allah. Dan yang terakhir, kalian juga bisa belajar melayani Allah itu dengan membantu guru-guru untuk berdoa setelah selesai ibadah sekolah minggu. Itu namanya melayani Tuhan juga. Nah, adik-adik, kita kembali membahas tentang berdoa ya. Hari ini kakak mau cerita satu orang yang kayaknya kalau ceritanya pasti kalian udah hafal banget deh. Udah tahu banget deh si orang ini siapa. Kira-kira siapa ya? Nah, kakak mau kasih clue. Nanti coba dipikirin di rumah terus dijawab dalam hati aja ya. Nah, clue yang pertama itu, cerita ini tuh menceritakan tentang seorang laki-laki. Laki-laki siapa ya? Terus yang kedua, clue yang kedua itu, dalam cerita itu diceritakan ada sebuah liang atau sebuah lubang. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak gak ya ceritanya tentang siapa? Siapa ya? Kalau enggak, coba aku kasih clue terakhir. Kalau clue terakhir ini pasti kalian langsung inget deh ceritanya tentang siapa. Nah, clue terakhir ini, di cerita ini diceritakan ada singa. Pasti udah pada inget kan semuanya. Nah, hari ini kakak mau menceritakan kembali tentang Daniel. Mungkin kalian udah sering banget dengar cerita tentang Daniel, tapi gak apa-apa. Kita mau ingat lagi cerita ini, kita mau sama-sama belajar lagi. Ya adik-adik, yuk sekarang kita buka kitab kita di Daniel 6 ayat 1-3. Daniel 6 ayat 1-3. Nah, di Daniel 6 ini diceritakan tentang Daniel di gua singa. Tapi nanti sisanya kalian boleh baca sendiri di rumah ya. Kakak mau baca dulu yang ayat 1-3. Kakak bacain ya. Judul perikopnya yaitu gua singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Nah, adik-adik, Daniel itu adalah orang yang saleh, orang yang cerdas, orang yang taat, orang yang baik. Daniel adalah orang yang penting. Dia punya banyak sekali pekerjaan, dia punya tanggung jawab untuk mengatur banyak orang. Raja Darius, pemimpin di istana negeri Persia, sangat senang sekali dengan Daniel. Maka dari itu, Raja Darius mengangkat Daniel menjadi penguasa atau pengatur atas seluruh kerajaan. Nah, adik-adik, tadi kan diceritain ya, kalau yang diangkat itu ada banyak orang. Ketika para pemimpin dan menteri-menteri mendengar kalau Daniel itu mau diangkat oleh Raja Darius, mereka tidak suka, mereka iri, mereka marah. Lalu salah satu dari mereka ngomong, kita harus bisa menjatuhkan Daniel. Dia malah jadi lebih berkuasa daripada kita. Iya betul, kita gak bisa tinggal diam, kata orang-orang kayak gitu. Tapi setelah mereka mencari-cari kesalahan Daniel, mereka tidak mendapatkan kesalahan apa-apa terhadap orang lain. Lalu ada seorang yang berkata, aku tahu, aku punya ide cemerlang. Coba kalian bisa tebak gak? Aku punya ide, pokoknya ini bagus banget deh idenya. Bagaimana kalau kita buat Daniel tidak mentaati Raja Darius? Gimana? Bagus gak ide aku? Lalu yang lain berpikir, iya bagus itu idenya. Akhirnya mereka sepakat untuk berbuat jahat kepada Daniel.
Adik-adik tahu gak sih rencana jahat apa yang dibuat sama mereka? Ada yang bisa tebak? Kalau kalian sudah sering dengar cerita ini pasti kalian tahu deh. Mereka berbuat jahat apa ya? Yuk kita cari tahu ya cerita selanjutnya. Nah, pemimpin-pemimpin itu akhirnya pergi ke Raja Darius. Lalu berkata, "Raja, kami semua setuju bahwa engkau harus membuat satu hukum penting. Yang baru, kami ingin menghormati engkau. Jadi tolong setujuilah untuk membuat peraturan yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyembah Allah atau manusia lain selama 30 hari selain kepada Raja Darius. Kalau ada orang yang melanggar, pasti dia akan dihukum, dilempar ke lubang singa. Gimana Raja? Setuju nggak?" Raja Dariusnya berpikir, aku setuju nggak ya? Adik-adik, Raja Darius justru bahagia sekali menulis peraturan ini. "Wah, semua akan berdoa kepadaku, aku menjadi orang yang hebat," kata Raja Darius. Segera semua penduduk kerajaan itu tahu peraturan ini dan mereka berusaha untuk tidak melanggar peraturan ini karena mereka tidak mau dimasukkan ke dalam lubang singa. Nah, adik-adik tidak terkecuali Daniel. Daniel tahu peraturan ini. Tidak ada satu hal pun yang membuat dia tidak menyembah Allah lagi. Sekalipun peraturan ini padahal sudah dibilang kalau tidak boleh ada menyembah Allah lain atau manusia lain selain ke Raja Darius. Nah, adik-adik, kebiasaan Daniel setiap harinya selama 3 kali dia naik ke atas kamarnya yang memiliki jendela terbuka yang menghadap Yerusalem. Dan Daniel di situ selalu berlutut dan berdoa mengucap syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, ketika Daniel sedang berdoa, sedang berlutut di kamarnya, para musuhnya melihat. Dan dia bilang, "Tuh kan, pasti dia tidak mau menuruti peraturan dari Raja Darius. Sekarang kita harus kasih tahu ke Raja kalau dia tidak nurut." Lalu mereka berlari ke Raja Darius. Lalu mereka bilang, "Tuan, Daniel ini tidak menuruti perintah Tuan, dia malah terus berdoa kepada Tuhannya. Jadi dia harus dihukum, dia harus dimasukin ke dalam lubang singa." Kira-kira Raja Darius gimana ya perasaannya ketika mendengar cerita orang-orang itu? Ada yang tahu? Mau aku ceritain lagi enggak? Masih semangat ya? Masih semangat kan? Nah, adik-adik, Raja Darius itu sangat sedih ketika mendengar si orang-orang ini cerita kalau misal Daniel ini tidak nurut. Tapi Raja Darius tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dengan berat hati, dengan sedih hati, Raja Darius menyuruh orang untuk melemparkan Daniel ke dalam lubang singa. Nah, lalu Daniel dilemparkan ke dalam lubang singa. Dan lalu Raja Darius berkata, "Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Kemudian si lubang singa itu ditutup oleh batu yang besar sekali sehingga tidak bisa dibuka, tidak bisa didorong dari dalam supaya Daniel bisa bebas, nggak bisa adik-adik. Lalu adik-adik tahu nggak sih malam itu Raja Darius tuh gelisah banget, dia nggak bisa makan, dia nggak bisa tidur karena dia sedih harus menghukum Daniel, padahal dalam hatinya dia tidak mau menghukum Daniel, tapi apa boleh buat, dia sudah tidak menuruti perintahnya. Nah, adik-adik, keesokan paginya Raja Darius langsung berlari ke tempat di mana singa-singa itu disimpan. Lalu Raja Darius teriak, "Daniel, Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, apakah sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Raja Darius diam dulu, dia dengar kira-kira ada nggak ya suaranya dari Daniel. Lalu terdengar suara Daniel dari dalam lubang singa. "Allahku mengutus malaikat-malaikatnya untuk menutup rapat mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak bisa melukai aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya." Nah, adik-adik, Raja Darius senang sekali dengar suara Daniel.
dia sangat bersuka cita. Daniel masih hidup dan sama sekali tidak terluka. Akhirnya Raja Darius menyuruh orang-orangnya untuk mengangkat Daniel keluar dari lubang singa itu. Dan dia memanggil setiap orang-orang yang berbuat jahat kepada Daniel untuk dihukum. Lalu Raja Darius memerintahkan kepada setiap orang untuk takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Karena Allah Daniel itu Allah yang hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Nah adik-adik, sebagaimana Daniel selalu berdoa setiap hari 3 kali sehari, kita juga bisa berdoa kepada Allah kapanpun kita mau. Kalau misalkan ada sesuatu, aku pengen sesuatu, aku mau berdoa sama Tuhan. Atau misalkan aku lagi sedih, atau aku lagi marah sama mama, sama papa, atau sama teman. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong supaya aku tidak marah-marah lagi. Supaya aku tidak sedih lagi. Ya adik-adik. Nah dengan menjemput nama Tuhan Yesus, kita berdoa kepada Allah yang sudah mati bagi dosa kita dan sudah membuka jalan bagi kita untuk datang ke hadirat-Nya. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu kalau kalian itu harus rajin berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari untuk menolong kalian menghadapi tantangan setiap harinya. Seperti yang tadi kakak ceritakan, kalau misalkan kalian sedih, kalian kecewa, kalian marah, kalian bisa berdoa sama Tuhan. Kalian minta tolong sama Tuhan supaya kalian tidak marah-marah lagi, tidak sedih-sedih lagi, ya. Nah, adik-adik, doa juga merupakan bentuk ucapan syukur dan terima kasih kalian kepada Allah. Karena kalian tahu kan kalau Allah itu sudah mengasihi kalian terlebih dahulu. Allah sudah mengirimkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, disiksa dan akhirnya mati di kayu salib untuk menebus dosa kalian, menebus dosa kakak juga. Ya adik-adik, amin untuk firman Tuhan. Jadi pesan hari ini kita belajar untuk selalu senantiasa berdoa kepada Tuhan setiap harinya. Bukan saat mau makan aja, bukan saat mau tidur atau pengen sesuatu, tapi kita mau belajar untuk ngobrol sama Tuhan. Cerita sama Tuhan apa yang kalian alami hari ini, apa yang kalian sedihin hari ini, apa yang kalian gak suka hari ini, bisa cerita sama Tuhan. Oke? Semuanya kita mau sama-sama belajar ya. Kakak juga mau belajar supaya semakin rajin untuk berdoa. Oke, adik-adik, hari ini kakak mau kasih tahu ayat hafalan untuk minggu ini. Nanti boleh dibuka di rumah ya, dibantu sama mama sama papa ya. Tapi kakak bacain dulu di Mazmur 100 ayat 2. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kalau kakak mau ajarin pakai gerakan supaya gampang ya ngafalinnya. Coba ya, Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Oke, nanti coba dihafal di rumah masing-masing. Pakai gerakan pasti lebih mudah. Dan jangan lupa di videoin dan dikirimin ke guru kelas masing-masing ya. Adik-adik, oke, sudah mengerti cerita hari ini? Semoga kalian juga diberkati oleh cerita hari ini ya. Kita sekarang sama-sama mau berdoa. Yuk kita lipat tangannya dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami semua belajar dari sosok Daniel Tuhan yang rajin sekali untuk berdoa 3 kali sehari Tuhan. Kami mau menjadi seperti Daniel yang selalu berdoa kepada Tuhan, selalu ingat kepada Tuhan, menceritakan apa keluh kesah kami atau kita bersyukur Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa sama-sama untuk kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberikan orang tua kami yang baik, yang selalu menjaga kami, menyediakan segala kebutuhan kami setiap harinya ya Bapa. Berkati setiap pekerjaan, setiap usaha mereka agar semua Kau buat berhasil. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sampai saat ini kami tidak bisa bertemu satu sama lain, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang selalu menjaga, Tuhan Yesus yang selalu menolong, Tuhan Yesus selalu melindungi kami
Dimanapun kami berada, kami tetap sehat, kami tetap sukacita. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan, terima kasih karena guru-guru kami senantiasa selalu semangat untuk melayani kami, untuk selalu mengajak kami untuk memuji Tuhan, mengajarkan kami firman Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tinggal Tuhan. Pokoknya kami berdoa agar Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha dan apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersukacita hari ini. Kami bisa sama-sama beribadah, kami bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan belajar dari sosok Daniel yang sangat rajin untuk berdoa. Sekarang mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi kita semua dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Sampai ketemu teman-teman semua. Tuhan memberkati.